Welcome to the story. Cerita lucu Abu Nawas tahu warna angin sampai bikin gubernur terus tertawa. Suatu saat Baginda Raja menunjuk kawannya mengisi jabatan sebagai gubernur di kota tempat tinggal Abu Nawas. Sayangnya orang yang ditunjuk itu menyalahgunakan jabatan. Dia sewenang-wenang memerintahkan para prajurit menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan cerdas ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru tersebut. Satu persatu danta mereka ditanya oleh sang gubernur. "Menurutmu aku gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur kepada para sastrawan. Sastrawan pertama menjawab, "Anda adalah gubernur yang zalim." Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut. "Apa alasanmu?" tanya balik gubernur. "Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab," jawab sastrawan pertama. "Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati," ucap sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang sama. "Menurutmu aku gubernur yang adil atau zalim?" tanya gubernur. "Tuanku adalah gubernur yang adil," jawab sastrawan kedua. "Apa alasanmu?" tanya gubernur kembali. "Karena tuanku sangat memperhatikan rakyat," jawab sastrawan tersebut. "Kau pembohong. Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dihukum mati," ujar gubernur. Begitulah seterusnya apabila dijawab adil atau zalim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. "Tolonglah kami, Abu Nawas. Beberapa kawan kami dijatuhi hukuman mati," kata para sastrawan penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Kenapa gubernur melakukan hal itu? Bagaimana ceritanya?" tanyanya heran. "Kami sendiri tidak tahu, Abu Nawas. Tanpa sebab gubernur yang baru itu menangkap para sastrawan di kota kita." Lalu mereka ditanya satu persatu, "Apakah dia gubernur yang adil atau zalim?" Bila jawabannya zalim, maka akan dihukum mati. Jika jawabannya adil juga tetap dihukum mati, kata mereka menjelaskan. "Pasti gubernurnya sakit, sudah tidak waras lagi," ucap Abu Nawas. "Itulah kenapa kami ke sini, Abu Nawas. Kami mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kami, sebab rencananya besok mereka akan dihukum mati," tutur para sastrawan. "Baiklah, aku akan ke istana gubernur. Sekarang kalian pulanglah," ucap Abu Nawas. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghadap sang gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, gubernur langsung emosi. "Ngapain kau datang ke istanaku?" tanya dia. "Aku mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit mendakapi para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Aku sangat tersinggung," jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kau menganggap dirimu bagian dari mereka?" tanya gubernur. "Tentu saja masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini," balas Abu Nawas. "Baiklah, Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya," perintah gubernur. "Eits, tunggu dulu. Sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur," timpal Abu Nawas. Mendengar itu, gubernur langsung tertawa. "Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu, Abu Nawas," kata gubernur. "Bolehkah aku meminta suatu permintaan?" tanya Abu Nawas. "Apa permintaanmu? Katakan saja," jawab gubernur. "Aku juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku," pinta Abu Nawas. Sejenak gubernur terdiam, lalu berkata kepada Abu Nawas, "Aku akan mengabulkan permintaanmu.
Tapi ada syaratnya. Kau harus bisa menjawab 3 pertanyaanku. Baik Gubernur, aku siap menjawabnya, sahut Abu Nawas. Menurutmu aku gubernur yang adil atau zalim? Tanya Gubernur. Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita. Sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman, jawab Abu Nawas. Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan Abu Nawas, ujar Gubernur. Sekarang pertanyaan kedua, mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Kata Gubernur. Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sedangkan bulan terbit di malam dan menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar, jawab Abu Nawas. Gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Memang nyeleneh, tapi masuk akal sih. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan terakhir. Menurutmu, warna angin itu apa? Tanya sang gubernur. Warna angin itu merah, jawab Abu Nawas enteng. Apa alasanmu? Tanya gubernur lagi. Kalau kita masuk angin, lalu badan dikerok, pasti akan muncul warna merah di badan. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah, jawab Abu Nawas menerangkan. Untuk kedua kalinya, gubernur tertawa terpingkal-pingkal. Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Kamu mendapatkan apa yang kuinginkan. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar, tutur gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja tersebut. Maksud Tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran. Sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu kalau di kota ini banyak sastrawan pintar, dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kau, Abu Nawas. Aku berniat memanggil mereka untuk diberi hadiah, tapi sebelumnya ingin mengerjai dulu. Ternyata kau malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagiku untuk menguji kecerdasanmu, cerita gubernur. Jadi hukuman mati yang Tuhan berikan hanya pura-pura? Tanya Abu Nawas kaget. Benar Abu Nawas. Aku hanya ingin mengerjai mereka sebelum memberikan hadiah, jawab gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ungkapnya dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Kocak banget, Abu Nawas gelantungan di perut keledai demi bisa pulang ke rumah. Abu Nawas memang tidak pernah kehabisan akal. Aksi nyeleneh ini gara-gara sosok humoris itu diusir keluar kampung. Alasannya, menurut penasihat raja, Abu Nawas akan mendatangkan musibah. Hal itu berdasarkan mimpi Baginda Raja yang diputuskan oleh penasihat istana. Salah satu hukuman Abu Nawas adalah dilarang kembali ke kampung dengan menaiki keledai. Jika melarang, Abu Nawas bakal kena hukuman sangat berat. Singkatnya, masyarakat gembira Abu Nawas telah kembali ke kampung. Begitu juga dengan raja dan pengawal istana. Tetapi senangnya orang-orang istana karena akan menghukum Abu Nawas. Kegembiraan orang-orang istana buyar karena Abu Nawas kembali ke kampung tidak menaiki keledai. Tapi dia bergelantungan di bawah perut keledai, sehingga tidak bisa dikatakan menaiki keledai. Abu Nawas pun selamatlah dari hukuman raja. Ada kalanya Abu Nawas juga kesal dengan keledainya. Suatu hari Abu Nawas memukuli keledainya di tempat terpencil. Apa yang dilakukan Abu Nawas tersebut dilihatlah oleh seorang pria. Pria itu bertanya, "Mengapa Anda memukuli hewan yang lemah?" "Maaf, apakah dia anggota keluarga Anda?" canda Abu Nawas. Wallahu a'lam.
Abu Nawas sakit gigi berobat ke tabib, tapi malah dibilang bagus. Abu Nawas ternyata bisa sakit juga, seperti dalam kisah ini. Susu humoris itu sangat menderita ketika sakit gigi. Abu Nawas merasakan nyeri di gigi. Ia pun pergi ke seorang tabib atau ahli pengobatan. Abu Nawas menemui tabib tersebut. Kondisinya benar-benar sakit, bukan mencari-cari alasan untuk menghindari hukuman dari raja. Sebelum berangkat ke tabib, Abu Nawas memang memiliki kegelisahan karena kondisinya dianggap hanya intrik untuk mengelabui seseorang. Tapi karena sakitnya sudah tidak kuat ditahan, Abu Nawas memaksakan diri memeriksanya ke tabib. Ia mengatakan kepada tabib, "Mulut saya sakit." "Kamu habis makan apa?" tanya si tabib. Abu Nawas lega karena kondisinya dianggap tidak mengada-ngada. "Saya habis makan roti dan es," jawab Abu Nawas. Kelegaan Abu Nawas mendadak sirna, sebab tabib tidak percaya alasan tersebut. "Malah bagus karena kondisimu masih lebih baik ketimbang penderitaan rakyat jelata di pinggiran jalan sana," tukas Habib dengan ngelantur. Wallahu a'lam.